Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi bagi kita yang mengaku aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebihkan cinta ini untuk Allah dan Rasulnya, utamakan Allah dan Rasulnya. Ketika kita menomorsatukan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan menomorsatukan kita. Kita jadi prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Baitus Salam yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua dicintainya insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih hidup. Siang ini kita masih dapat menjalani dan menikmati hidup. Semoga hidup yang masih tersisa bersama kita ini bermakna bagi kita dan keluarga, serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ibu-ibu semua yang kami cintai karena Allah, mari kita konsentrasikan hati dan pikiran kita. Walaupun di meja ada teh dan aqua, tetap konsentrasi walaupun sebagian ada yang berat matanya. Lain nih cuaca, nanggung-nanggung pula. Mari kita simak hadis berikut ini. Ada dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kedua-duanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dengarkan nabimu, nabiku, nabi kita bersabda. Hadis yang pertama, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Siapapun kalian tidak beriman. Kalaupun kalian ngaku-ngaku aku beriman, maka sia-sialah pengakuan kalian tentang iman, soal iman kalian. Sehingga kalian jadikan aku lebih kalian cintai. Karena di syuting
lebih kalian cintai dari kedua orang tua kalian, dari anak-anak kalian, dan dari siapapun yang kalian cinta, dari orang manapun yang kalian cinta. Selagi cinta kalian masih lebih kepada ini, maka la yu'minu ahadukum, sia-sia kalian mengaku beriman. Nah, itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua, menguatkan hadis yang pertama. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi. Yang tadi lagi, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman kalian, ndak usah ngaku-ngaku beriman. Sia-sia saja kalau kalian ngaku gua beriman, sehingga orang tersebut yang ngaku-ngaku beriman itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari keduanya. Tidak ada yang dicinta lebih cintanya kemari kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masih cinta ini lebih ke yang lain, maka sia-sialah kita berkata aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita bawa merenung. Cinta ini lebihnya kemana ya? Rumah. Padahal punya rumah satu itu saja sudah cukup, tapi bagi dia tidak cukup. Dia harus punya rumah lagi rumah lagi dan lagi. Setiap ada perumahan baru dibelinya situ, sebanyak-banyaknya rumah. Nah, terus kosong. Padahal banyak orang susah. Keluarga terdekat kita ada yang susah. Pak Ustadz nggak tahu, kami ini dari keluarga senang Pak Ustadz, nggak ada yang susah. Tetangga lama di dekat tempat tinggal lama mungkin ada yang susah. Pak Ustadz nggak tahu, kami itu tinggalnya di Taman Firdaus Pak Ustadz, yang di Jalan Adi Sucipto tuh, dekat SD tuh, dekat Pos Auri, yang di itu juga dekat Jalan Melur, HR Subrantas. Jadi nggak ada tetangga yang susah. Mungkin ada orang kampung kita yang susah. Pak Ustadz kampung di mana? Kami sekampung orang kaya semua Pak Ustadz. Banyak orang susah. Suruh orang susah tuh tinggal di rumah kita tuh. Ini ndak dibiarin kosong. Banyak ada yang gitu. Itu rumah, ruko lagi. Asal bangun ruko nama Pak Haji itu. Asal bangun ruko nama Pak Haji itu. Bangun lagi ruko nama Pak Haji itu juga lagi.
sepanjang Sukajadi itu. Tengok nama Pak Haji itu, sana ada bangun, tengok nama dia juga lagi. Masjid udah dibangun belum? Panti asuhan udah dibangun belum? Pesantren udah dibangun belum? Nanti ditulis di ruko itu, disewakan, garis miring, dikontrakkan, garis miring, dijual. Nah, yang benar yang mana? Ya kan ada nomor telepon di situ Pak Ustadz. Iya juga ya. Rupe lagi, yang ketiga rupe, rumah peta. Memang sih karena anak-anaknya masih kecil, mumpung duit ada, bangun banyak-banyak, kumpul harta banyak-banyak. Ada nih videonya lagi bangun. Mungkin itu alasannya. Yakin anak-anak itu berbakti besok. Harta banyak-banyak dikumpul sekarang. Mati ya Pak bagi-bagi dia. 1 rupiah pun nggak ada buat kita. Poya-poya orang tuh. Bukan ada duitnya ke masjid atas nama papa kami, atas nama mama kami, bangun masjid atas nama papa, atas nama mama, nggak ada. Kos-kosan, mapeta kos-kosan lagi. Lebih banyak kamar kos-kosannya ketimbang kamar di Arya Duta, di Hotel Pangeran, di Mutiara. Perhiasan lagi ya kalau ini ibu-ibu nih. Ya lah itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau apa pasti bawa tas. Ini untuk tempat mukena Pak Ustadz. Oh iya ya. Besok pesta bawa tas lagi. Padahal tasnya kan bisa itu mukena juga Bu. Enggak, mukena taruh di mobil. Nah, kenapa enggak ditaruh di mobil mukenanya? Bawa tas doang. Pesta bawa tas besar, tasnya isi ndak dul. Ada amplop isinya Pak Ustaz, tapi tasnya kok gede. Kadang amplopnya nggak ada isinya, karena yang datang 20 orang. Ibu yang paling depan yang ada isi. Nah, apalagi kendaraan, sebanyak-banyaknya kendaraan. Nah, dah sebanyak itu harta, sebanyak itu harta, apa kurangnya lagi? Sebulan yang lalu lebih kurang, habis sholat saya bersama Ustadz Samsurijal ngobrol, sampailah di depan pagar rumah kami. Inti cerita kami itu, apa lagi yang dicari? Itu inti cerita kami. Yang dicari itu apa? Rumah ada, istri ada, anak ada, kendaraan ada, motor ada, mobil punya, kebun ada. Apa lagi yang dicari? Mati udah siap belum? Nah, hartanya banyak, kendaraan ada,
kendaraan dan hartanya yang banyak itu digunakan buat jalan-jalan, warawiri, ke sana udah, sarapannya di Pekanbaru, makan siangnya di Singapura, makan malam Kuala Lumpur, tidur balik lagi nang Pekanbaru, balik Pekanbaru, besok diulanginya lagi, sarapan dulu Pekanbaru, makan siang Singapura, makan malam Kuala Lumpur. Terbayang nggak berapa banyak duitnya? Nah, sekarang ini pertanyaannya. Jadi kalau bahasa orang baratnya kama-kamalah. Nah, kama-kamalah. Kemana-mana udah. Sebutlah kemana, udah dia. Duit ada, badan sehat, cuti nggak perlu, karena dia yang punya kok usahanya. Mau buka mau tutup, usahanya sudah tersistem dengan baik. Jam berapa karyawan datang, jam berapa istirahat, jam berapa pulang. Malam tinggal buka aplikasi, tengok luncuran duit, keuntungan 800 juta, 1,2 M, ada yang 100 juta. Kemarin yang 100 juta tuh 500 juta, ini cuma 100 juta. Nggak marah dia, karena itu udah masuk keuntungan. Biasa aja bapak tuh, dikumpulkannya karyawannya. Kenapa sedikit nih? Kalau sedikit kan kalian juga yang rugi, kalau banyak kan kalian dapat bonusnya gede. Siapa yang belum punya mobil? Saya pak. Nanti ke showroom ambil ya, banyak duitnya. Baik orangnya tuh Pak Ustadz. Menurut kita baik, menurut Allah wallahu alam. Tapi giliran diajak ke tanah suci, manula maila, ngelak. Apa namanya tuh Ustaz? Itu namanya apa ya? Banyak alasannya. Badan sehat, duit ada. Kalau udah begini baru pergi, tidak ada gunanya. Labbaik Allahumma labbaik. Nabi sah labbaik Allahumma labbaik. Aisyah. Ada kisah teman punya teman. Jadi temannya itu bukan teman saya, yang ini nih teman. Teman punya teman. Dia baik, karena dia baik, dia bertanggung jawab sebagai teman, dia ngajak temannya nih jadi baik. Ke masjid lah waang, sholatlah ke masjid, nggak mau. Beko sakit waang, baru minta ke masjid. Sakit kawannya tuh, stroke. Barulah dia ngomong ke kawannya ini, marahlah kawan tuh, kemarin kau sehat disuruh ndak mau, sekarang kau sakit, ini uzur. Kalaupun dibawa nyusahin orang, gimana caranya coba? Ngangkat kamu mesti bertiga berempat, repot. Akhirnya mati. Barulah dia ke masjid. Mati baru ke masjid. Sekali itu cuma ke masjid, langsung baring depan imam, nggak sopan.
Imam nih baik pula, langsung aja tanya dulu, kamu siapa? Saya warga sini Pak Imam, nggak pernah nampak. Nggak ada jamaah kemari kan? Enggak. Terus ngapain kemari? Aku kan udah mati Pak Imam. Ya ngapain kemari? Nggak pernah ke masjid. Aku nih imam masjid. Kamu nggak pernah ke masjid. Jadi gimana Pak Imam? Aku telepon Grab ya, biar diantar langsung. Nah, itu dia. Kenapa belum juga sampai di tanah suci? Duit ada, badan sehat duit ada. Kenapa? Karena hati ini masih dipenuhi oleh cinta kepada harta. Berat hati itu mengeluarkan uang 30-an juta tuh. Berat hatinya. Tadi dia ngaku dia iman kepada Allah dan Rasul. Nah, buktinya mana? Nah, itulah ditegur oleh Rasulullah tuh. Jangan ngaku beriman kalau aku ini belum lebih dari segalanya. Lebihkan cintamu untukku dari segalanya, baru kau ngaku beriman. Hadis yang kedua tadi, jangan ngaku-ngaku iman kepada Allah dan Rasul kalau hati ini belum bulat untuk Allah dan Rasul, masih ke yang lain. Padahal dia bisa pergi haji tuh, Bu. Daftar sekarang, berangkat tahun ini. Daftar sekarang nih, berangkat tahun ini. Nah, enggak mau. Harga berapa Pak Ustadz? Harga beda-beda, tergantung travel. Ada yang 195, 25 hari, DP 50 juta, langsung keluar visa hajinya. Ada yang 210 juta, DP-nya 60 juta, 30 hari. Ngapain lama-lama? Duit ada, bayar yang paling mahal. Ada juga yang hampir setengah M, tergantung hotelnya. Pindah juga kan? Duitnya banyak, karena dia masih cinta sama duit. Dia masih butuh jalan-jalan ke yang lain. Dengarkan hadis ketiga. La tusaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Enggak usah kalian beria-ia melakukan perjalanan berhabis-habis, melakukan perjalanan habis hari, habis waktu, habis tenaga, habis badan, habis duit. Nggak usah kalian berhabis-habis melakukan perjalanan, kecuali perjalanan tersebut ke 3 masjid. Kalau mau ngabiskan badan, capek-capek, pikiran juga habis, lelah mikir-mikir ini itu, duit habis, hari habis, kemari habiskan.
ketiga masjid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Ke Masjid Haram, ke Masjid Aqsa, dan ke masjidku ini Nabawi. Nah, kita kan enggak. Nanti kalau mati mau minta syafaat, syafaat sopo? Yang mau ngasih siapa? Menziarahi nabinya sendiri berat, terus minta syafaat beliau, kan lucu tuh. Mau masuk surga, surga yang mana? Pemilik surga itu Allah. Nah, habiskanlah hari-harimu, badanmu, tenagamu, duitmu, kemari ke Masjid Haram. Satu rakaat solat di masjid ini sama dengan 100.000 rakaat solat di Baitus Salam. Termasuklah langkah kaki dari hotel kemari. Maka hotel tuh kalau terlalu jauh capek, boleh, ada masalah, bisa pakai shuttle bus. Kuat jalan lebih baik karena pahalanya banyak. Terlalu dekat hotel kan ada tuh, minta hotel paling dekat, boleh. Tapi rahasia ini nih, rugi dia. Sedikit langkah ke masjid. Jauh takut capek, dekat takut sedikit pahala, mending yang agak dekat. Maka selangkah dari hotel 100.000 nilai pahalanya, selangkah dari rumah 1 pahalanya ke Baitus Salam. Nampak tuh? Nggak mau. Sebulan di situ orang banyak duit kok. Kalau enggak seminggu balik lagi, seminggu sini, minggu besok balik lagi sana. Orang banyak duit. Ruko, rupe, kosan, kebun, banyak. Masjid Aqsa. Nah, kalau di sini kan agak nggak aman nih, orang lagi perang kan. Nah, ditunda nih, nggak usah dulu. Daripada nggak balik. Ada teman udah saya cerita waktu itu kan, nama dia mirip nama teroris, tangkap dia. Tentara Yahudi itu, tentara Israel itu yang apa? Nangkap. Ditelanjangi dia. Pakai celana dalamnya lagi. Nah, pergi juga lah kata saya. Tidak usah, sana tidak aman. Nah, dia dilepaskan justru oleh polisi perempuan. Yang kasihan nengok dia, lengah kawannya laki-laki itu. Suruh lari. Lari mau kemana? Itu kampung orang. Nah, salah-salah nanti. Untung ketemu lagi dengan grupnya. Aman. Kalau enggak balik sampai sekarang. Masjidku ini Masjid Nabawi. Datang ke sana ziarahi Nabi kita tuh. Sambil lewat ngomong, ya Rasulullah, ini aku. Ucapkanlah salam. Banyaklah sholawat. Karena kita berada di kota Nabi. Nah, apa lagi?
Lantaran hati ini masih penuh dengan cinta harta, lebih kerasnya cinta dunia. Dunia ini masih di sini, itu mati nanti payah tuh. Mati kita tuh payah nanti. Pak Haji yang saya bilang tadi, ada saya bilang Pak Haji tadi kan, asal bangun ruko ceritalah dia sakit, berobat ke kata dokter, tuan mesti dioperasi, pasang apa kata bapak tuh, katiko dokter itu nyabui operasi, pikiran nambo membayangi anaknya terbayang, harta terbayang semua katanya. Bapak itu cerita wajah anaknya nampak semua, hartanya nampak yang banyak saya bilang tadi itu. Karena belum dibagi, belum semua dapat. Takut juga dia, padahal orang baik tuh. Masjid tempat mainnya, orang baik aja takut dah, apalagi awak yang nanggung-nanggung. Pulang ambo kata beliau, panggilnya anak-anaknya, minta izin mau pasang. Yang belum dapat ini kasih ini. Siapa yang belum punya mobil? Kami pak. Nih beli mobil. Ruko sana untuk kalian ya. Ruko ini untuk kalian. Ruko ini untuk kalian ya. Nih bagi-bagi. Barulah agak aman pikiran ambo Ustaz. Agak aman, tapi tidak aman. Karena umur sudah dekat 80. Banyak harta, ntar lagi mati. Dia kalau udah mati itu payah dah. Itu orang-orang dikubur sekarang tuh, kalau diberi izin keluar bentar aja dan dibolehkan ngomong, cobalah. Apa yang disampaikannya ke kita kawan-kawannya nih? Onde Maria katanya, onde Mbak Ning katanya satu pula. Banyak-banyaklah sedekah, berbagilah cepat, solat malam lah kata yang satu pula. Kalau bolehlah mereka keluar sekarang, nyesal. Kalau udah nyesal apa gunanya lagi? Nyesal di ujung, sementara dosa di pangkal tadi. Mau balik itu lama, karena awak ada tua. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi bagi kita yang mengaku aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebihkan cinta ini untuk Allah dan Rasulnya, utamakan Allah dan Rasulnya. Ketika kita menomorsatukan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan menomorsatukan kita. Kita jadi prioritas, terutama di akhirat. Sudah pasti itu, terutama di akhirat. Kita prioritas. Bagaimana cara aku mencintai nabiku Pak Ustadz? Banyaklah sholawat. Seberapa banyak aku harus bersolawat Pak Ustadz? Man sholla alayya sholatan, di riwayat yang lain sholatan wahidatan, sallallahu alaihi
asyran. Rasulmu, Rasulku, Rasul kita bersabda, siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Seperti apa solawat Allah kepada orang yang bersolawat untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1, ditambahkannya pahala. Berapa tadi? 10 untuk setiap 1. Ini hari Jumat, tadi malam Jumat, malam Jumat dan hari Jumat perbanyaklah solawat sebanyak cintamu padanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah angkat derajatnya 10 setiap 1 solawatnya. Yang ketiga, Allah hapuskan, Allah ampuni dosanya 10 untuk setiap 1 solawatnya. Mari dengarkan kisah berikut. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita tengok jam dulu. 7 menit lagi. Ibu itu orang Siak, belum pernah ke tanah suci. Saking gembiranya dia sampai di tanah suci, saking gembiranya, gembira yang kelewat batas, dia berlari-larilah di jalan raya. Maka ketabraklah dia, tabrak mobil. Dilaporkan ke ustadz pembimbingnya. Ustadz pembimbingnya pun berlari menengok ibu, dan ibu itu disadarkan. Justru yang penyok itu mobil yang nabrak, harusnya ibu itu yang penyok. Karena penasaran, lalu ditanya oleh ustadz ini, sudah di hotel, apa ceritanya tadi ibu? Ceritalah, orang dari kampung polos. Aku lari-lari ustadz, ndak tahu itu jalan, aku ditabrak. Betul ditabrak, iya, nampak mobil tuh. Tapi saat itu aku diangkat ke atas. Ada makhluk mengangkat aku ke atas, tidak tahu makhluk itu apa dan siapa. Lalu diletakkannya lagi aku ke bawah. Yang jelas ada yang mengangkat ke atas, lalu meletakkanku ke bawah. Itulah tuh. Lalu aku dibangunkan. Yang penyok justru mobil. Harusnya ibu ini mati nih. Kalau tidak mati patah-patah. Tidak ada yang sakit, tidak. Penasaran lagi ustadznya, ditanya, apa amal ibu? Itu dia tuh. Apa amal ibu? Pasti ada yang ibu amalkan. Orang kampung polos, aku tuh ustadz sehari bersolawat 10.000 kali. Mbak, saya dengar kisah ini, kawan itu yang cerita, ustadz itu yang cerita, aduh geleng saya. Ternyata banyak pula ibu tu lagi. Awak merasa awak udah banyak, rupa hebat orang lagi. Jadi jangan merasa hebat. Banyak orang hebat. Dan terbukti kan. Itu di dunia baru diselamatkan. Apalagi besok ibu dikubur, itu menjadi syafaat tuh solawat ibu tuh. Di akhirat juga ibu bakal dapat syafaat, tandanya ibu akan diberi izin minum di telaga beliau, Al-Kautsar.
Kalau sudah Rasul suruh ibu minum air telaganya, siap-siaplah masuk surga. Nggak usah cari jalan lain, langsung aja ikut tuh. Masuk surga lah tuh. Tapi kita nggak mau kan? Melakukan hal-hal yang membuat Allah dan Rasulnya melebihkan pula cintanya kepada kita. Maka caranya lebihkan pula cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, baru nyambung. Banyaklah bersolawat, Bu. Dari rumah kemari tadi ibu bisa solawat, ini pulang nanti bisa solawat. Ibu pulang mampir dulu beli goreng, masih ada gorengan depan tuh? Masih? Oh, tidak ada nampaknya. Mancing. Nah, sambil beli gorengan, ibu baca solawat, bisa. Ibu yang pakai mobil tuh nyetir, baca solawat, bisa. Nah, apa lagi? Bapak-bapak yang pergi mancing bisa. Lempar umpan, solawat. Dapat tidak dapat, solawatnya dapat. Bisa. Berkebun, nyangkul, macul, bisa. Nyetrika, gosok, bisa solawat. Sambil masak bisa solawat. Ibu jualan bakso sambil apa tuh baca solawat. Bismillah, baca solawat. Kemarin pagi datang tamu, lalu saya berdua Ustadz Ikhwan Suryono beli sarapan mie apa namanya, mie Medan tuh, mie balap, kan ada nasi gorengnya juga. Itu bikin apa tuh Mas? Ini mie balap tuh Pak. Oh, nasi goreng ya kasih itu. Berapa? 5. Nah udah siap, mulailah dia ngambil tuh si Mas yang tukang bungkus tuh. Bismillah. Saya bilang sama Ustadz Iwan, paten berkah. Celoteh si Mas tuh, biarlah sedikit Pak, yang penting berkah. Bismillah. Mantap. Yakin kita beli situ jadinya. Besok bisa beli situ lagi. Bismillah itu yang penting. Ini ibu-ibu beli ayam tadi mana? Entahnya disembelih atau tidak. Beli ayam tuh ayam hidup, jangan ayam yang udah disembelih tak jelas. Ayam hidup kan cuma beli separuh Pak Ustaz. Nampak tuh sembelih, bismillah Mas bilang, jangan lupa. Kadang dia pakai rokok sini. Copotkan rokok tu dulu. Dia pakai rokok, bismillah juga dia. Apa tuh? Jangan pernah lupa ingatkan bismillah. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, maka bersemangatlah untuk melebihkan cinta ini kepada Allah dan Rasulnya. Itu diantaranya tuh, kalau ke Rasulullah banyakkan sholawat. Kalau ke Allah bagaimana Pak Ustaz? Biar Allah lebih cinta ke kita, banyak berzikir. Afdolul kalami arba. Sebaik-baik ucapan itu ada 4, tapi yang kelima adalah perbendaharaan surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyakkanlah itu. Terima kasih Ibu, mohon maaf waktu asar sudah masuk. Tetap semangat, hadir, datang. Jangan lupa minta izin sama suami kalau suami masih ada. Maka suami ibu yang izinkan ibu dapat pahala atas kehadiran ibu. Orang tua ibu juga dapat pahala atas kesolehan anaknya. Kakek ibu pun dapat pahala karena cucunya soleha. Hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.